Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riki Bintang Perdana dengan NPM 2251085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video pengantar ilmu hukum dengan tema perkara hukum dilihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif aliran hukum alam atau kodrat, perspektif aliran hukum positivis, dan yang ketiga perspektif aliran hukum sosiologis. Baik, kasus yang akan saya ambil adalah kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh guru pesantren yang bernama Heri Wirawan. Kronologi kasus pemerkosaan ini telah dilakukan Heri sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Mei 2021. Orang tua korban melihat ada sesuatu yang berubah pada anaknya. Orang tua korban terkejut lantaran menyadari bahwa anaknya telah hamil. Ditemani oleh kepala desa, mereka melapor ke Polda Jabar. Setelah melapor ke Polda, mereka pun membuat laporan ke Bupati Garut dan melapor ke P2TP2A. Hakim menilai perbuatan Heri Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal 18 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5, Jungto pasal 76D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan pertama, jaksa mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap Heri Wirawan. Jaksa meyakini hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Heri Wirawan yang telah memperkosa 13 santriwati. Banding diajukan jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui PN Bandung. Berikutnya saya akan mengkaitkan beberapa perspektif aliran hukum terhadap kasus yang saya ambil. Yang pertama, perspektif melalui aliran hukum alam atau kodrat. Kita harus tahu dulu apa itu aliran hukum alam atau kodrat. Filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Jadi aliran ini lebih menitik beratkan kepada keputusan hakim terhadap pelaku. Selain itu, hukum alam juga bersifat universal dan berfokus pada moralitas. Jadi, apabila saya kaitkan antara aliran ini dengan dengan kasus yang saya ambil, menurut saya keputusan hakim telah memenuhi nilai moralitas karena tadi hakim telah membuat keputusan di mana pelaku dinyatakan bersalah sehingga dinyatakan bahwa pelaku divonis hukuman mati yang dimana pertamanya itu mendapat penjara seumur hidup, lalu diajukan banding, kemudian pelaku dikenakan sanksi berupa vonis hukuman mati. Yang berikutnya perspektif melalui aliran hukum positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepkan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Menurut aliran positivisme, ilmu hukum itu memiliki karakteristik spesialis, sistematis, dan logikal, rasional, prosedural, mekanistis, objektif, dan impersonal. Implikasinya adalah membuat hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan. Hukum tetaplah hukum. Hukum yang harus ditegakkan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang sudah ada. Analisa saya apabila saya mengkaitkan antara aliran ini dengan kasus yang saya ambil adalah kasus pemerkosaan ini bisa memberikan efek jera mengingat definisi aliran ini yang menitik beratkan kepada hukuman yang telah dibuat sehingga bisa memberikan dampak jera kepada pelaku yang telah melakukan kasus pemerkosaan tersebut. Dan yang terakhir, perspektif dari aliran sosiologis. Aliran sosiologis itu memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan sebagai kaidah.
Oleh karena itu, persamaan antara positivisme dengan sosiologis adalah keduanya memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Pakar-pakar beraliran sosiologis adalah Max Weber, Emile Durkheim, Eugene Ehrlich, Talcott Parsons, Roscoe Pound, dan Schultz. Berdasarkan aliran sosiologis, hukum bukanlah norma-norma atau peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya di masyarakat. Jadi analisa saya terhadap kasus ini menggunakan aliran sosiologis. Para pelaku tidak hanya dihukum melalui undang-undang yang telah dibuat, pelaku juga dapat juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat atas tindakan yang dia perbuat, sehingga ketika dia sudah mendapatkan hukuman melalui undang-undang yang telah dikasih oleh pengadilan, dia juga mendapat sanksi sosial yang berupa kayak cemooh dari masyarakat karena ia telah melakukan pelanggaran, sehingga itu bisa menambah hukuman yang tadinya hanya dari undang-undang, kemudian mendapat juga hukuman sanksi sosial dari masyarakat. Sekian video tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.